Oke guys, jadi kita akan mengerjakan soal nomor satu yang berkaitan dengan inverted sequence. Nah, di soal ini disebutkan bahwa Fariza itu akan melakukan transformasi pada array, di mana digit pada elemen dengan indeks genap akan dibalikkan. Nah, kemudian setelah di proses transformasi, nilainya itu akan dijumlahkan. Setiap elemen hasil transformasi itu akan dijumlahkan. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan digitnya dibalikkan? Artinya itu adalah jika kita mempunyai suatu contoh elemen yaitu 10290. Nah, itu akan dibalikkan menjadi 0921. Nah, dimana 0 ini jika di depan angka ini tidak ada nilainya, jadi kita bisa anggap menjadi 921 seperti itu. Nah, tetapi dengan juga ketentuan bahwa simbol negatif harus dipertahankan dengan atau tanpa transformasi. Dan juga jika terdapat elemen yang hanya 0, hasil transformasinya tetaplah 0, bukanlah kosong. Nah, terus di sini sesuai dengan contohnya itu ada array dengan nilai 204, 18, minus 917, 500, dan juga 9. Nah, dimana array itu memiliki indeks yang berawalan 0. Jadi untuk 204 ini indeksnya adalah 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, kemudian kita sebenarnya dalam pemrograman itu kita harus melakukan perulangan untuk mengecek apakah indeksnya ini genap atau ganjil. Tetapi di sini kita langsung saja menentukan yang genap dan ganjilnya. Nah, yang genap itu ada 0, ada indeks kedua, ada indeks keempat. Selain yang genap, maka digitnya itu dibiarkan, dan yang genap itu digitnya dibalik. Nah, langsung saja kita tulis untuk indeks yang ke-0 ini kan genap, maka digitnya itu dibalik, jadi ada 402. Dan di soal tadi disebutkan bahwa kita harus menjumlahkan elemen-elemen hasil transformasi, jadi langsung saja kita jumlahkan. Nah, indeks 1 itu 18, maka kita biarkan 18. Indeks kedua, nah ini ada negatifnya, jadi kita harus mempertahankan negatifnya, jadi kita tulis saja negatif. Dan ini indeksnya genap, maka kita balik, jadi 719. Kemudian ada 500, kita langsung tulis saja plus 500. Dan juga ada 9. Nah, 9 ini karena indeksnya tunggal, maka jika dibalik tetap 9. Nanti akan menghasilkan ketika dijumlahkan menjadi 210. Seperti itu untuk soal nomor 1. Oke, untuk contoh soal yang kedua itu ada tentang the lost password. Nah, dimana mesin itu menghilangkan semua huruf vokal dan membalikkan semua huruf, kemudian memasukkan kode asli dari huruf pertama dari kata awal di tengah-tengah sandi. Nah, kemudian untuk contohnya itu ada dari Jakarta. Nah, dari Jakarta ini kemudian kan tadi dari langkah-langkahnya kita menghapus semua huruf vokal, jadi ada J, K, R, T. Nah, setelah itu kita kemudian dibalik, jadi T, R, K, J. Nah, kemudian di tengah-tengahnya kita susupi kode ASCII dari huruf pertama dari kata yang awal. Nah, itu ada J. Nah, dimana J itu kan huruf ASCII-nya itu, kode ASCII-nya itu ada 74. Jadi kita masukkan saja di tengah-tengahnya ada 74, TR 74 KJ, seperti itu. Nah, kemudian di contoh soalnya itu ada
seorang itu mendapatkan kertas berisi NM71RG. Nah, kemudian seseorang ini mau menemukan kata asli dari sandi ini. Nah, kita balikan saja langkahnya ini. Jadi langkahnya itu dari sini ke sini. Nah, kita hilangkan saja kode aslinya karena 71 ini menunjukkan huruf G. Jadi langsung saja kita menjadi NMRG. Nah, setelah itu kita balikkan setiap digitnya. Kita balik menjadi GRMN. Nah, kemungkinan kata yang didapat dari sandi ini adalah Jerman. GERMAN. Seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi kita sekarang masuk ke soal yang ketiga, yaitu tentang obey traffic light. Nah, jadi untuk satu siklusnya itu ada warna hijau, terus kuning, terus merah, dan kembali lagi ke hijau. Nah, dimana lampu hijau ini adalah 20 detik, untuk lampu kuning itu adalah 3 detik, dan untuk lampu merah itu ada 80 detik. Nah, kita disuruh untuk menentukan warna lampu pada detik-detik tersebut. Nah, yaitu ada detik 80 itu warnanya apa, terus 135 itu apa, 150 itu apa, dan juga ada 212 itu apa. Nah, kita harus menentukan warna lampu di detik-detik ini. Nah, terus di soal itu diketahui bahwa di detik ke-45 sampai ke-47 itu warnanya adalah kuning. Nah, di sini kita perlu mencari total detik yang diperlukan untuk satu siklus. Nah, jadi waktunya itu ada, kita tinggal jumlahkan saja 20 tambah 3 tambah 80. Nah, didapat adalah 103 detik. Jadi satu siklus itu ada 103 detik. Nah, kemudian di sini kita membuat range untuk detiknya. Nah, jadi kan di sini sudah diketahui bahwa kuning itu di 45 sampai 47 detik. Nah, sedangkan warna merah maka kita tinggal jumlahkan saja. Nah, merah ini dimulai dari 48 detik ke 48 sampai ditambah 80 detik. Nah, tetapi ingat bahwa satu siklusnya itu ada 103, maka kita di sini maksimal ke 103 dan sisanya dari detiknya si merah kita taruh di awal, yaitu 1 sampai 24. Kemudian untuk hijau, setelah merah kan ada hijau. Nah, hijau ini maka dimulai dari detik 25 hingga 44 seperti itu. Nah, di sini kita tinggal menentukan tinggal menentukan lampu di detik-detik ini. Nah, di detik 80 tentunya akan mudah karena kita tinggal mencari di sini range-nya itu 80 yang mana. Nah, 80 itu masuk ke yang 45 sampai 103. Nah, itu berarti lampunya adalah merah. Kemudian di 135. Nah, 135 ini kan di luar satu siklusnya, yang dimana satu siklusnya ada 103. Maka kita tinggal modulasinya saja dengan total siklus, yaitu 103 didapat adalah 32. Nah, dimana 32 ini range-nya masuk ke yang hijau, maka ini lampunya adalah hijau. Nah, kemudian untuk di 150 ini kita memodulkan juga dengan 103, didapat adalah 47. Nah, dimana 47 itu masuk di
range yang warna kuning. Kemudian ini juga dimodulus dengan 103. Nah, dimodulus dengan 103 maka menghasilkan adalah 6. Nah, 6 masuk di range yang merah. Jadi seperti itu aja untuk penyelesaian di soal nomor 3, dan ini adalah langkah-langkahnya.